Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal fil iddati, menjelaskan hukum-hukum iddah. Iddah itu secara bahasa adalah satu nama dari fi'il madinya i'tadda, artinya menanti. Wa syar'an, menurut istilah, iddah itu adalah penantian seorang perempuan di masa tertentu untuk diketahui rahimnya bebas dari benih benih kandungan, ya, benih manusia. Nah, dengan hitungan quru atau bulan atau sampai melahirkan, keluarnya kandungan, itu iddah namanya. Wal mu'taddatu, orang yang menerima iddah, siapa berarti? Perempuan, ya. Ala darbaini, dibagi menjadi dua bagian. Mutawaffa anha, yang pertama orang perempuan yang iddah karena ditinggal wafat suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha, dan yang kedua orang perempuan yang menerima iddah bukan karena ditinggal mati suaminya. Jadi kemarin saya katakan ada dua garis besar: orang berpisah dengan suaminya karena kematian atau karena perceraian. Mati berarti namanya juga sama, cerai. Tapi kalau ibu-ibu atau umumnya perempuan biasanya jauh lebih menerima kalau suaminya mati, ditinggal suaminya mati, beneran mati, dibanding suaminya kawin lagi kemudian cerai. Ini menunjukkan bahwa suami atau perempuan itu jauh lebih setia dibanding laki-laki. Benar itu Bu. Benar itu. Fal mutawaffa, maka iddahnya orang perempuan karena ditinggal mati suaminya, fal mutawaffa anha, karena ditinggal mati suaminya, in kanat hamilan, apabila perempuan itu dalam keadaan hamil, mengandung dari benih suaminya itu, fa iddatuha, maka iddahnya biwadil hamli, sampai keluarnya kandungan. Jadi kalau hamil dicerai, tetega padahal, ya, maka iddahnya sampai keluar kandungan, melahirkan berarti. Wa in kanat hailan, apabila si perempuannya itu hailan, tidak dalam keadaan hamil, fa iddatuha, maka iddahnya arba'atu ashhurin wa ashran, iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini bagi yang cerai mati, ya, bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. Saya bukan kasar, ya, tinggal mati, ya, mati saja. Ini bahasa Indonesia matinya, bukan bahasa Indonesia, ya, bukan bahasa Sunda. Ditinggal mati oleh suaminya. Wa ghairul mutawaffa, dan adapun wa ghairul mutawaffa anha, dan adapun
iddahnya perempuan yang ditinggal bukan karena kematian, berarti cerai ya. In kanat hamilan, apabila ia hamil, fa iddatuha, maka iddahnya biwad'il hamli, biwad'il hamli, sampai keluarnya kandungan. Saya tadi salah. Jadi kalau yang tadi mah karena ditinggal mati dia hamil, maka iddahnya tetap sampai keluarnya kandungan atau melahirkan. Tapi kalau yang kedua ini ditinggal cerai, ya cerai hidup maksudnya. Kalau dia hamil maka iddahnya tetap yaitu sampai keluar kandungan. Wa in kana hailan, apabila iddah perempuan itu hailan, tidak dalam keadaan hamil, berarti karena dicerai, kemudian dia tidak hamil. Wahya min dawatil haidi, sementara perempuan itu masih produktif, masih haid. Fa iddatuha, maka iddahnya salah satu kuru'in 3 kuru. Wahya al-athhar, yaitu suci, berarti 3 kali suci. 3 kali suci itu ngitungnya bagaimana ngitungnya? Kalau dia diceraikan pada saat suci, maka habis haid ketiga itu selesai iddahnya. Tapi kalau dia diceraikan ketika haid, maka dia jadi keempat, haid keempat, maka selesai gitu. Kalau nggak salah gitu maksudnya. Tapi sekarang itu sudah diterjemahkan ke hari ya, ke hari nanti. Dihitungnya ke hari. Nanti ada gitu. Wa in kanat shaghiratan, apabila si perempuan iddahnya itu shaghiratan yang masih kecil. Masih kecil, belum haid belum. Kan dulu mah ada yang udah dikawin gitu. Tapi dia enggak haid, belum haid. Masih kecil, kadang masih kecil, kawinin atau. Au aisatan, atau dia itu sudah menopause. Ya menopause. Fa'iddatuha, maka iddahnya salah satu asyurin 3 bulan. Nah ini 3 bulan. Berbeda tadi kalau tadi masalah 1 kuru, ini 3 bulan jelas. Terus wal mutallaqatu, dan perempuan yang dicerai, yang ditalak, qabla dukhuli biha, sebelum dihubungi badan atau sebelum dijima. Belum ketemu tuh, belum malam pertama. Malam pertama udah cerai. La iddata 'alaiha, tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya. Wa iddatul amati, dan iddahnya seorang budak perempuan bil hamli, karena dia hamil, ka'iddatil hurrati, seperti perempuan merdeka, yaitu tadi itu berapa? Sampai melahirkan. Wabil aqra'i, dan kalau dihitung dengan suci, perempuannya ini amat ya, karena nggak ada, nggak kontekstual ini. Anta'tadda biqur'aini, yaitu dengan 2 kali kuru. Wa bisyuhuri, dan dengan bulan, anil wafati, dari wafatnya, ta'tadda bisyahraini, 2 bulan 5 hari. Bisyahraini wa khamsi layalin, 2 bulan 5 hari. Ini buat amat, ini amat itu adalah budak perempuan. Wa anit tolaki, dan kalau iddahnya karena tolak, anta'tadda bisyahrin wa nisfin. Kalau iddahnya karena dicerai, si perempuan budak ini
cukup dengan 1,5 bulan. Fa in i'taddat, apabila menggunakan masa iddahnya bisyahraini dengan 2 bulan, karena aula, itu jauh lebih baik, lebih utama. Jadi kalau amat mah cuma 2 bulan lah kira-kira. Kalau yang merdeka mah nih zaman sekarang kan ini nggak ada yang budak perempuan, nggak ada. Jadi kita bahasa yang merdeka saja, seperti kita sekarang. Karena sekarang tidak ada lagi perbudakan. Jadi kalau budak mah cuma 2 bulan. Kalau yang merdeka tadi berapa? 3 kali suci. Seperti itu. Sampai detail syariat ini mengajarkan kepada kita. Jadi istilah kata mah sebenarnya kalau kita mau ambil ya, tidak ada cerita bahwa seorang manusia itu ditinggalkan Tuhannya, ditinggalkan Allah. Kenapa? Ketika seorang perempuan itu cerai atau ditinggal mati, tetap dia terkena ada cerita atau ada cerita iddah. Ya berarti kan si perempuan ini diperhatikan oleh Allah. Benar nggak? Dia kan misalkan seorang perempuan ditinggal mati suaminya, kan si perempuan itu jadi sendiri, merana kesepian. Tapi Allah nggak ninggalin Neng atau Mbak atau Dek, kira-kira begitu. Tak usah bersedih, ini ada loh syariatku. Kamu kalau mau kawin lagi boleh, kalau mau cari lagi boleh. Kalau ada yang suka sama kamu lagi untuk membangun rumah tangga yang kedua boleh. Cuman nunggu ya, caranya gini. Gitulah kira-kira begitu. Cuman nunggu loh, ini caranya. Supaya apa? Supaya dirimu terhormat, keluargamu terhormat, anakmu terhormat. Sehingga inilah ada namanya iddah. Jadi iddah itu dimaksudkan untuk menghormati perempuan, menghormati keluarganya, menghormati keturunannya. Jadi syariat ini ditujukan untuk itu. Terus kata orang yang itu kelamaan lah, segala pakai masa iddah. Tetap harus pakai masa iddah. Supaya apa? Keluarganya terhormat keluarganya. Coba bayangin coba. Kalau tidak ada iddah, hari ini cerai, besok kemudian si perempuan menikah, apa kata keluarganya? Apa kata tetangganya? Oh, palingan bener yang cerai teh saya nungguan bener. Kan gitu. Gagal tetap kehormatan. Gagal, Mas. Makanya ada iddah. Benar ya? Ada iddah. Dan bapak-bapak, ini berlaku hanya untuk perempuan. Ada iddah itu. Tetapi sekarang hasil dari kajian, banyak pernikahan terselubung laki-laki yang masih mengurus perceraiannya di pengadilan, tapi dia sudah kawin lagi. Ketika diperceraian di pengadilan tidak jadi cerainya, maka dia punya istri 2. Harusnya ngajuin poligami. Ini yang disebut dengan poligami terselubung. Makanya turun peraturan menteri sekarang itu, tidak boleh laki-laki setelah cerai langsung menikah. Harus nunggu dulu istrinya selesai iddah. Begitu. Paham? Sekarang ada begitu, tanyain ke kiai kan. Sekarang itu laki-laki Pak, laki-laki nggak boleh langsung kawin sama. Saya ilustrasikan sekali lagi. Si A sama si B cerai, datang ke pengadilan. Lagi proses kan? Nah, lagi proses, atau misalkan sudah ketok palu, top, benar nggak? Dah, habis diketok palu, ya kan? Ketok palu ya. Kan istri masa iddah, si suami kata dia nggak punya masa iddah. Apa yang terjadi? Kawin lagi kan?
dia kawin lagi. Sudah dia kawin lagi, dicatatkan KUA karena sudah punya akta cerai. Kawin lagi, punya istri kan yang baru, yang kedua si C, ya kan? Ternyata dia melihat juga si B ini nggak boleh sama orang lain, ya kan? Dia rujuk sama istrinya, si B. Apa yang terjadi? Jadi dua. Itu pinter lelaki kita. Pinter lelaki. Nah, banyak kejadian begitu. Anu iya kemudian dirujuk deui, anu itu nambah. Jadi punya buku nikah dua. Tanpa izin poligami, tapi dia ngambil lagi kan rujuk. Rujuk kan bisa balik lagi ngambil lagi. Dan dia udah kawin lagi sono. Itulah hebatnya laki-laki itu. Dasar ya laki-laki itu. Itu begitu, Bu, ya. Jadi karena itu bukan idah, namanya sekarang itu ada peraturan masa tunggu tetap untuk sampai kepada benar-benar terjadi perceraian dengan yang pertama dan sudah selesai. Itu. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.